Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, perkenalkan saya Mariansa Lajalama dengan NPM 0227231117. Di sini saya akan melanjutkan video dari ekonomi syariah yaitu part 3. Langsung saja di sini kita akan membahas praktik bisnis di pasar tradisional dengan perspektif syariah. Oke, sekarang kita berada di pasar tradisional Gamalama yaitu Pasar Bahari Berkesan 3. Langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama pedagang di Pasar Barito dan di sini saya akan mewawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Saipul, Oh, Pak Saiful. Saipul Jamil. Di sini saya mau bertanya, Pak. Gimana? Sudah berapa lama Bapak berdagang di sini? Di Pasar Barito? Sudah sekitar 17 tahun. Oh, 17 tahun, Pak. Oh. Oh, lama juga ya, Pak. Oh, udah lama. Karena udah punya Apa cucu. saja? Sudah punya cucu, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Apa saja yang Bapak jual setiap hari di sini? Selain Ya, seperti inilah, Barito lah. cuman ini aja, Pak. Eh, Oke. Ada sayur mayur. Sayur rica tomat. Oke, Pak. Barito lah. Apakah Bapak juga menjual barang lewat online seperti WhatsApp atau aplikasi lain begitu, Pak? Sering. Oh, sering. Sering. Kalau iya, apakah jualan online membantu meningkatkan penghasilan? Ya, kalau untuk online bisa-bisa saja, tapi kendalanya itu di segi uangnya itu. Oh. Kalau begitu kan sudah langsung tuh. Kalau online sering nanti seminggu baru dibayar. Oh, kalau online begitu ya, Pak? Seminggu baru. 5 kilo setengah. Berapa? 5 kilo setengah. Sekian apa? 6 ya? Bentar ya, teman-teman. Di sini kita menyaksikan Bapak sedang melakukan transaksi dalam Pasar Barito. Seperti inilah Belum. transaksinya. Sudah jangan ragu. Kita akan tunggu sebentar Iya belum. untuk menyaksikan Nanti saya Bapak kasih genap. melakukan Kasih lebih lagi. transaksi dengan penjual. Tolong Itu di selebih. kamera di Iya, ini 5 6. seperti inilah Lebih lagi. transaksi jual membeli di Lebih hampir Pasar setengah. Barito. 11 setengah. 11. Berapa ini Rica? Jadi itu berapa? Nah. 10. Udah tulis ya. Itu cuma 3. 11.000. Kalau 10 120 tambah 132. Oke, baik Pak. Kita lanjut ya, Pak. Ya, Bagaimana cara Bapak memilih barang yang bagus untuk dijual? kalau untuk memilih barang ini kan semuanya pesan dari Manado tuh. Oh, dari Manado. Barangnya itu kan. Orang kan pesan itu yang bagus, barangnya yang bagus. Kalau seandainya barangnya turun itu enggak bagus, harganya dikurangi. Oh, dikurang. Karena sesuai kesepakatan itu yang barang diminta itu barang yang layak dijual. Mulai dijual. Karena barang tomat ini dia kan enggak bisa lama tuh. Jadi harus barangnya bagus. Kalau seandainya musim hujan, barangnya rusak. Barang rusak ya. Jadi harus barang yang bagus. Oke, baik Pak. Kalau ada barang yang kurang bagus, Pak, bagaimana cara menjualnya? Itu di apa? Di harganya turun. Oh, harganya Dikurangi. kasih kurang. Biasanya dijual 15, kurang jadi 10.000. Harganya turun. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya, Bagaimana cara Bapak menentukan harga barang dagang? maksudnya Maksudnya bagaimana Bapak cara menentukan kayak dari kilonya atau bagaimana, Pak? oh itu per kilo saja. Oh, per kilo Semuanya ya? timbang kilo. Posisi timbang. Sesuai dengan modalnya tuh. Sesuai dengan modalnya. Apakah Bapak sering memberikan diskon atau tawar-menawar dengan pembeli? Sering karena menawar. Oh, sering. Menurut Bapak, apa yang paling penting saat berdagang? Kejujuran. Kejujuran. Siap. Apakah Bapak merasa penting untuk berdagang dengan cara yang adil dan tidak menipu pembeli? Bagaimana? Apakah Bapak merasa penting untuk berdagang dengan cara yang adil dan tidak menipu pembeli?
Oh ya, itu lebih bagus. Itu sangat penting ya Pak. Eh, Nah yang terakhir Pak, ah, harapan nih Pak. Apakah harapan Bapak dari usaha ini selain untuk mencari keuntungan? maksudnya bagaimana? Maksudnya harapan Bapak selain dari mencari keuntungan apa Pak? Ya kalau untuk harapan mencari keuntungan itu semua pedagang kan harus mencari keuntungan tuh. Cuma kan kalau Selain untuk dari ke depan, mencari keuntungan, iya, cari keuntungannya itu tergantung barang yang dijual. Kalau barangnya dia bagus, harganya dia naik, tetap menaikkan. Kalau barangnya rusak, harganya turun. Begitu. oke Pak, terima kasih Pak. Iya, terus lagi. See you dulu Pak. Dadah. Ya, mulai itu. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya di part 4 dan part berikutnya. Oke baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perspektif dalam syariah. Yang pertama yaitu kita bahas ke pengertian dulu. Nah pengertian perspektif syariah adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang sempurna dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam berbisnis dengan mematuhi hukum syariah. Nah, di sini berikut adalah fungsi-fungsi perspektif syariah dalam berbisnis. Fungsi utama yaitu meningkatkan kepercayaan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan, kita harus membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis melalui praktik bisnis yang jujur dan transparan. Yang kedua, menghindari konflik. Nah, untuk menghindari konflik dan perselisihan dengan mematuhi hukum syariah dan memperlakukan semua pihak dengan adil. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu orang miskin dan lemah, serta memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, membangun reputasi. Nah, untuk membangun reputasi, kita harus membangun reputasi bisnis yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan. Oke, kita masuk ke fungsi ekonomi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya. Nah, di sini kita harus mengelola sumber daya dengan bijak dan efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Nah, kita harus meningkatkan produktivitas dengan memotivasi karyawan dan memperbaiki proses bisnis. Yang ketiga, mengurangi risiko. Nah, kita harus mengurangi risiko bisnis dengan mematuhi hukum syariah dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Nah, kita harus meningkatkan keuntungan dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi sosial. Nah, yang pertama dari fungsi sosial yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Nah, kita harus meningkatkan kesadaran sosial dan bertanggung jawab bisnis terhadap masyarakat. Yang kedua, membantu orang miskin. Nah, kita harus membantu orang miskin dan lemah melalui zakat, sedekah, dan program sosial lainnya. Yang ketiga, menghormati hak-hak pekerja. Menghormati hak-hak pekerja dan memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, membangun komunitas. Nah, kita harus membangun komunitas yang harmonis dan sejahtera. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi spiritual. Yang pertama yaitu menempatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi hukum syariah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran. Nah, kita harus meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan dan kesadaran dan tanggung jawab sosial spiritual. Yang keempat, membangun karakter. Nah, kita harus membangun karakter yang baik dan akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi strategis. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing. Nah, kita harus meningkatkan daya saing bisnis dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, mengembangkan bisnis. Nah, kita harus mengembangkan bisnis dengan memperluas jaringan dan memperbaiki proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Nah, kita harus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam berbisnis. Yang keempat, membangun kemitraan. Nah, kita harus membangun kemitraan yang baik, strategis dengan pihak-pihak lain. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya yaitu adalah manfaat perspektif syariah dalam berbisnis. Nah, manfaat spiritual. Yang pertama yaitu menempatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual. Yang ketiga, membangun karakter yang baik dan akhlak mulia. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Oke baik, kita masuk ke manfaat ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan dengan memperluas pasar. Yang kedua yaitu mengoptimalkan sumber daya.
Yang ketiga yaitu mengurangi risiko bisnis. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Sekarang kita masuk ke manfaat sosial. Manfaat sosial yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab bisnis. Yang kedua yaitu membantu orang miskin dan lemah. Yang ketiga yaitu menghormati hak-hak pekerja. Dan yang keempat yaitu membangun komunitas yang harmonis. Sekarang kita masuk ke manfaat bisnis. Nah, manfaat bisnis yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua yaitu membangun reputasi bisnis yang baik. Yang ketiga yaitu mengembangkan bisnis dengan memperluas jaringan. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat pribadi. Nah, manfaat pribadi yang pertama yaitu meningkatkan integritas dan kejujuran. Yang kedua yaitu membangun kesadaran diri dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu meningkatkan keseimbangan hidup. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan sekarang kita masuk ke manfaat masyarakat. Nah, manfaat masyarakat yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang ketiga yaitu membangun masyarakat yang harmonis. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan. Sekarang, oke, kita masuk ke sumber-sumber. Yang pertama yaitu ada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kitab Al-Muamalat oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga yaitu fatwa-fatwa dari lembaga syariah terkemuka. Dan yang keempat yaitu jurnal dan artikel ilmiah tentang ekonomi syariah. Oke, baik, yaitu prinsip utama. Prinsip utama yang pertama yaitu kejujuran dan transparansi. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, adil dan tidak memanfaatkan pelanggan. Quran surat Al-Nahl ayat 90. Yang ketiga, tidak menjual barang haram atau rusak. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang keempat, menghormati hak-hak pelanggan. Quran surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Yang kelima, membayar zakat dan sedekah. Quran surat Al-Dariyat ayat 19. Prinsip bisnis. Yang pertama yaitu jujur dalam bertransaksi. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, tidak melakukan penipuan. Quran surat Al-Furqan ayat 72. Yang ketiga, tidak memonopoli pasar. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, menghargai barang dengan adil. Quran surat Al-Nahl ayat 90. Yang kelima, tidak melakukan spekulasi. Quran surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Prinsip keuangan, tidak mengambil riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Yang kelima, membayar utang tepat waktu. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan bijak. Quran surat Al-Isra ayat 29. Prinsip sosial, membantu orang miskin. Yang pertama, membantu orang miskin dan lemah. Quran surat Al-Dariyat ayat 19. Yang kedua, menghormati hak-hak pekerja. Quran surat Al-Nahl ayat 90. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Manfaat preventif syariah. Yang pertama, 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 2. Membangun reputasi bisnis yang baik. 3. Menghindari konflik dan perselisihan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kitab Al-Muamalat oleh Imam Al-Ghazali, yang keempat fatwa-fatwa dari lembaga syariah terkemuka. Yang terakhir, contoh aplikasi. Membuat kebijakan bisnis yang transparansi. 2. Menghargai karyawan dengan adil. 3. Membantu komunitas lokal. 4. Menghindari praktik monopoli. 5. Membayar zakat dan sedekah secara rutin. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu tantangan. Tekanan persaingan bisnis. Solusi, fokus pada kualitas dan kejujuran. Yang kedua, tantangan yaitu keterbatasan sumber daya. Solusi, mengelola sumber daya dengan bijak. Yang ketiga, tantangan yaitu perubahan pasar. Solusi yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Oke, baik, sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dari materi tersebut, yaitu
Perspektif syariah adalah fondasi penting bagi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah ini, pengusaha dapat mencapai kesempurnaan dalam berbisnis dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.